Seorang ibu bernama Maria melahirkan anak keduanya di kapal feri. Sebelumnya dalam pelayaran dari Bitung menuju Ternate, Maluku Utara, Maria tiba merasa akan melahirkan. Ia langsung mendapat bantuan awak kapal dan seorang penumpang wanita. Proses persalinan terjadi sekitar pukul 11 siang dan berjalan lancar. Ibu ini sudah mulai kontraksi ya, sudah mulai mau keluar anaknya, bayinya. Itu kurang lebih sekitar jam 9 sampai jam 10. Kemudian proses kelahiran ibu ini kurang lebih sekitar jam 10 sampai jam 11 pada saat kapal sudah berada di Batang Dua. Setibanya di pelabuhan PT ASDP Indonesia Feri Cabang Ternate, ibu dan bayi langsung diperiksa kesehatannya. Meskipun dalam kondisi lelah, Maria dan bayinya dalam keadaan stabil. Selanjutnya mereka dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Sekolah Dasar Kabupaten Kampar Riau tiba-tiba membanting nasi kotak di hadapan para murid. Aksi ini pun viral. Iya, biar. Bu, awas bu. Olah, sabar, biarlah. Nasi tak cukup nasi. Enak berapa tidak cukup video. Video ada. Betul. Ini membuat nasi ada. Bagi semua. Potong-potong lah. Pemirsa, kisah nyata dua konten kreator Albi dan Sheila yang sempat viral karena ketulusan cinta mereka kini diangkat ke layar lebar dan tayang perdana 13 November. Melalui film ini, penonton bisa merasakan kehangatan cinta yang tidak lekang oleh waktu meski dalam keterbatasan dan ujian berat. Kisah cinta nyata pasangan konten kreator Albi dan Mendiang Sheila yang berjuang melawan penyakit ganas diangkat ke layar lebar setelah viral di media sosial. Berjudul Sampai Titik Terakhirmu, film drama karya sutradara Dina Jasanti, penulis Evelyn Afnilia, serta produser Andi Suryanto mulai menghiasi bioskop tanah air usai digelar press screening di Jakarta. Film Sampai Titik Terakhirmu diproduksi Little Pictures, menampilkan kisah nyata, penuh ketulusan, dan perjuangan hidup. Melalui film ini, penonton bisa merasakan kehangatan cinta yang tak lekang oleh waktu, meski dalam keterbatasan dan ujian berat, sehingga dapat memaknai arti cinta sejati. Tantangan terbesarnya bagi kami di Little Pictures tentunya bagaimana kita bisa menuangkan perasaan yang begitu tulus, ya, yang amat setia itu bisa menyentuh hati para penonton untuk merasakan apa yang seperti kita tahu dari perjalanan hidup mereka. Dalam film ini, aktris mawar Eva De Jong dipercaya memerankan karakter yang terinspirasi dari kisah Mendiang Sheila. Memang dari awal tuh aku tahu aku mau ambil peran ini, dan beserta tantangan yang ikut dalamnya, mungkin salah satunya nurunin berat badan. Aku belum pernah nurunin berat badan secepat itu buat peran. Jadi itu mungkin yang aku takutkan awalnya, apakah bisa mencapai target atau enggak. Tapi puji Tuhan bisa mencapai targetnya. Mulai 13 November 2025, film drama Sampai Titik Terakhirmu telah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Dua guru di Luwu Utara yang dipecat karena membantu membayarkan gaji guru honorer mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan surat rehabilitasi mengembalikan nama baik keduanya setelah menghadapi kasus hukum sampai tingkat kasasi. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernapas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara itu mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Presiden memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan hak-hak Abdul Muiz dan Rasnal.
Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden di Lanut Halim Perdanakusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Kemudian kami dinamika selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab kami punya nama baik. Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak 2 guru Luwu Utara ini dipulihkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelecehan seksual pada perempuan masih terus terjadi. Dari meja kerja hingga transportasi umum, kaum hawa kini tidak lagi aman. Yang terbaru, menimpa karyawan Transjakarta diduga dilecehkan oleh 2 atasan mereka. Gabungan pekerja menyerukan tuntutan mereka di depan gerbang PT Transjakarta Cawang, Jakarta Timur. Mereka meminta agar perusahaan segera menindak tegas 2 atasan yang diduga telah melecehkan 3 rekan kerja perempuan mereka. Ratusan pengunjuk rasa merasa hukuman yang diberikan pada kedua terduga pelaku tidak adil, yaitu hanya sebatas surat peringatan kedua. Mendengar keresahan para pekerja di bawah naungannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Memang ada pelecehan dan orangnya tahu, saya akan minta untuk ditindak setegas-tegasnya. Karena bagaimanapun sekarang ini Transjakarta itu citranya sudah baik. Pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan seperti sayatan luka yang terus-menerus ditoreh dan melukai kaum hawa. Angka laporan kasus pelecehan perempuan merangkak naik, bahkan menyentuh angka 445.000 lebih laporan per tahun. Pelecehan tak kenal ruang dan waktu, bahkan di tempat yang seharusnya paling aman seperti perkantoran justru menjadi ranah terbanyak terjadinya pelecehan seksual. Disusul transportasi umum hingga media sosial. Ironisnya, ketika perempuan dituntut agar terus maju, langkah mereka justru terhalang karena tidak ada lagi ruang aman ketika kaki-kaki mereka menginjak dunia luar. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang hakim senior ditemukan meninggal dalam kamar kosnya di kawasan Dwi Kora, Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan berawal dari kecurigaan petugas keamanan karena almarhum tidak kunjung keluar kamar sejak pagi seperti biasanya. Suasana haru mengiringi kedatangan jenazah hakim senior yang juga dikenal sebagai juru bicara Lembaga Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Raden Zainal Arif. Almarhum ditemukan meninggal dalam kamar kosnya di kawasan Dwi Kora, Palembang pada Rabu pagi. Sebelumnya petugas keamanan curiga karena almarhum tidak kunjung keluar kamar sejak pagi. Ketika diperiksa dengan membuka pintu kamar, ditemukan almarhum sudah meninggal dunia dalam posisi terbaring. Usai upacara penghormatan terakhir, jenazah dipulangkan ke Bandung, Jawa Barat untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Itu sore kemarin masih sempat bersanda gurau dengan kami. Kebetulan kami satu ruangan juga dengan beliau, sempat bersanda gurau. Tidak ada hal yang aneh, dan tidak ada tanda-tanda kalau memang dia sakit dan sebagainya, aktivitas seperti biasa. Sementara itu, selama ini almarhum dikenal aktif membina apel pagi dan sore dan kerap memberikan pesan moral serta motivasi bagi para pegawai untuk selalu menjaga integritas, pelayanan publik, serta semangat pengabdian.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.